Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Imelda Traumbanua. Hari ini kita belajar biologi tentang klasifikasi makhluk hidup. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Marilah kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, pada kesempatan ini kembali kami mengucapkan syukur atas anugerah-Mu. Hingga saat ini kami masih dapat menikmati hari yang begitu cerah. Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kami. Kami mohon kepadamu, sudi kiranya memberikan kepada kami kekuatan, agar kami dapat menyelesaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya inilah doa permohonan kami ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Santo Fransiskus dan Santa Lucia, doakanlah kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita kali ini, Ibu mau menyampaikan apa-apa saja yang harus kamu kuasai pada materi klasifikasi makhluk hidup berikut ini. Ibu mau menyampaikan apa-apa saja yang harus kamu kuasai pada materi klasifikasi makhluk hidup berikut ini. Tujuan pembelajaran materi kita pada hari ini yaitu peserta didik atau anak-anak Ibu memahami tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup. Yang kedua, anak-anak Ibu memahami bagaimana cara atau apa yang dapat kita lakukan untuk mengklasifikasikan makhluk hidup. Yang ketiga, anak-anak Ibu dapat menganalisis atau menyusun tingkatan klasifikasi makhluk hidup. Yang keempat, anak-anak Ibu memahami tata cara pemberian nama ilmiah untuk masing-masing jenis makhluk hidup. Dan yang terakhir, peserta didik memahami penggunaan atau pemakaian kunci determinasi. Ayo, siapa yang sudah pernah pergi ke pasar? Dan siapa yang pernah memperhatikan bagaimana para pedagang-pedagang itu mengelompokkan barang-barang dagangannya? Ya, kita semua pasti sudah pernah pergi ke pasar dan melihat atau memperhatikan pedagang-pedagang atau penjual mengelompokkan barang dagangan. Begitu juga dengan makhluk hidup. Makhluk hidup yang ada di dunia ini mulai dari tingkat yang paling rendah, yaitu makhluk hidup yang bersel satu, sampai dengan makhluk hidup yang tubuhnya disusun oleh banyak sel. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut apa itu klasifikasi makhluk hidup, marilah kita melihat video berikut ini.
Pada video materi sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa makhluk hidup dapat dibedakan dari benda tak hidup berdasarkan ciri-ciri yang dapat diamati. Nah, sekarang coba kita perhatikan gen, dimanapun kita berada, tentu terdapat banyak objek di sekeliling kita. Banyak sekali makhluk hidup dan benda mati yang ada di lingkungan sekitar. Mengenali dan mempelajari secara keseluruhan tentu tidak mudah kan sahabat gen? Gen coba juga perhatikan deh macam-macam hewan di sekitar kita. Ada hewan piaraan, ada hewan ternak, dan ada hewan liar. Dan masih banyak lagi aneka ragam makhluk hidup yang ada di bumi yang beragam jenis sifat serta ciri-cirinya. Untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup tersebut, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup itu disebut dengan klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan umum klasifikasi makhluk hidup adalah mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Adapun tujuan khusus atau lain dari klasifikasi makhluk hidup adalah berupa: pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dan jenis yang lain. Ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Keempat, memberikan nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah, sahabat gen, dalam mengklasifikasikan makhluk hidup terdapat dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup, yaitu berupa: pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau secara anatomi. Ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Pada awalnya, dalam klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Kelompok-kelompok tersebut dapat berukuran besar hingga kelompok kecil dari segi jumlah anggota kelompoknya. Kelompok-kelompok tersebut disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan. Makin ke bawah, persamaan yang memiliki anggota di dalam tingkatan klasifikasi tersebut semakin banyak dan memiliki perbedaan yang semakin sedikit. Nah, sebagian urutan kelompok ini disebut dengan takson. Orang yang pertama melakukan pengelompokan ini adalah Linnaeus berdasarkan kategori yang digunakan pada waktu itu. Di sekolah, sahabat gen bakal belajar tentang urutan takson seperti berikut. Tabel urutan takson makhluk hidup. Urutan ini didasarkan atas persamaan ciri yang paling umum, kemudian semakin ke bawah persamaan ciri semakin khusus serta perbedaan ciri semakin kecil. Nah, gen sukses bakal kasih kalian contoh mengenai kriteria klasifikasi, yaitu kriteria klasifikasi tumbuhan dan kriteria klasifikasi hewan. Contoh kriteria klasifikasi tumbuhan. Para ahli melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memperhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu dan selalu diperhatikan. Berikut contohnya. Pertama, organ perkembangbiakannya, apakah dengan spora atau dengan bunga. Kedua, habitus atau perawakan tumbuhan waktu hidup, apakah tegak, menjalar, atau merambat. Ketiga, bentuk dan ukuran daun. Keempat, cara perkembangbiakannya, apakah secara seksual generatif atau aseksual vegetatif. Adapun mengenai kriteria klasifikasi hewan, sama halnya dengan pengklasifikasian tumbuhan, dalam mengklasifikasikan hewan, para ahli juga mengklasifikasi dengan melihat kriteria berikut ini. Pertama, saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan yang tersusun secara kompleks, sedangkan hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus yang tersusun secara kompleks. Kedua, berdasarkan kerangka atau skeleton, apakah kerangka di luar tubuh eksoskeleton atau di dalam tubuh endoskeleton. Dan yang ketiga, berdasarkan anggota gerak, apakah berkaki 2, 4, atau tidak berkaki.
Kedudukan suatu tumbuhan atau hewan dapat kita tentukan menggunakan kunci determinasi yang telah ada. Bahkan kita dapat membuatnya sendiri secara sederhana. Dasar pengetahuan yang digunakan untuk membuat dan menggunakan kunci determinasi secara sederhana adalah pengetahuan tentang bagian tubuh dan ciri bagian tubuh makhluk hidup yang kita amati, kan? Sedikit penjelasan mengenai kunci determinasi, bahwa kunci determinasi merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa dasar yang dipergunakan kunci determinasi ini adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Nah, sahabat Gian, untuk materi mengenai kunci determinasi kemungkinan bakal Gian sukses buat di lain video ya, supaya lebih memfokus karena materinya cukup banyak, Gian. Dan untuk materi utama bakal Gian sukses berikan di video berikutnya ya, sahabat Gian, yaitu berupa materi kelompok makhluk hidup mikroskopis, kelompok Monera dan Protista, fungi, plantae, dan animalia. Baik anak-anak, kita baru saja selesai menyaksikan video tentang klasifikasi makhluk hidup. Ayo, siapa di antara kamu yang dapat mengemukakan pendapatnya? Kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari video tersebut? Bagus. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah sebagai berikut. Anak-anak, itulah materi pembelajaran kita tentang klasifikasi makhluk hidup. Jika ada yang belum paham atau yang belum dimengerti, dapat ditanya kepada ibu melalui yang di bawah ini. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran kami pada hari ini. Semua itu karena kemurahan-Mu ya Bapa. Santo Fransiskus dan Santa Lucia, doakanlah kami. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik anak-anak, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih.